lebih luas melalui 4 cara, yaitu kami ingin membangun sebuah pemanen embun, dan juga kami ingin memperbanyak sistem rainwater harvesting, dan yang ketiga kami ingin menanam pohon pengikat air di area hulu, dan yang keempat, last but not least, kami ingin menjadikan Atikan Wana sebagai movement yang kolaboratif bersama para change maker lainnya agar anak muda mempunyai aksi dan awareness lebih untuk menjaga lingkungan. Dengan pengembangan tersebut, kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Salah satu yang terpenting diantaranya adalah kita bisa mengisi kembali persediaan aquifer untuk mengantisipasi permasalahan penurunan muka air tanah akibat eksploitasi air. Dan untuk mewujudkan itu semua, kita tidak bisa sendirian. Kita butuh support dari teman-teman change maker semua untuk berkolaborasi bersama Atikan Wana dengan melakukan kegiatan penanaman pohon bersama serta melakukan campaign konservasi air dengan masyarakat dan juga anak muda di kawasan pesantren, sehingga Atikan Wana dapat menjadikan movement yang kuat dan impactful bagi masyarakat dan lingkungan yang kita cintai ini. Dan sebelum saya mengakhiri kesempatan emas kali ini, ada sebuah quote yang selalu saya ingat dari guru kami. Murka alam adalah murka Tuhan, suara alam adalah suara Tuhan, dan kasih alam adalah kasih Tuhan. Cukup sekian dari kami Atikan Wana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan ke Dewan Juri. Oke Nen. Terima kasih, presentasinya cakep banget. Singkat aja, jadi kayak Al-Farizi ya namanya, dan kayak bisa paham permasalahan yang terjadi di masa depan gitu. Kayak di masa depan kita akan kekurangan air sebenarnya, dan teman-teman sudah melakukan itu dari sekarang, itu sangat menginspirasi. Tepuk tangan buat Al-Farizi dan jadi seharusnya jadi momen buat menyadarkan kita semua publik secara general, awareness terhadap pentingnya. Anyway, pengen dong tinggal di dekat pohon pinus kayaknya. Terima kasih. Kita lanjutkan ke Afif. Ya, selamat teman-teman Atikan Wana. Ini menarik, yang saya lihat banget juga adalah kalau dari tiap presentasi sebelumnya itu beda-beda ya tipe inovasinya. Yang sekarang nih inovasinya benar-benar kayak melihat insinyur keren masa depan gitu loh. Jadi kalau yang sebelumnya kan tadi ada yang game, ada yang fokus ke perilaku, mengamati gitu ya. Kalau yang ini benar-benar tadi presentasinya tuh menggambarkan gimana kita bisa menampung air hujan, kemudian praktek permaculture, itu kan itu sangat butuh pengetahuan sains gitu ya, sangat perlu memahami sainsnya juga. Dan memang meskipun tadi aku di awal bilang mungkin climate change ini masalah akarnya adalah perilaku, tapi solusinya memang akan butuh banyak solusi-solusi yang membutuhkan pengetahuan seperti yang teman-teman buat di inovasi ini. Jadi mudah-mudahan menjadi semangat juga untuk makin banyak orang muda Indonesia yang juga belajar engineering gitu ya, belajar insinyur untuk mencari berbagai solusi atas masalah-masalah krisis iklim ke depan. Mungkin kalau yang dari tadi dipresentasikan kan terlihat cukup sophisticated, cukup kompleks untuk dilakukan orang muda lain begitu saja. Nah mungkin nanti kalau bisa dibagi tipsnya, karena salah satu yang kita coba nilai juga perluasan supaya dampaknya bisa ditiru dan diadopsi di tempat lain. Bisa tuh di-share apakah benar-benar orang muda di mana aja bisa meniru juga beberapa hal yang sudah teman-teman praktekkan, mungkin dalam bentuk buku atau tulisan catatan gitu yang membuat ini bisa diduplikasi. Tapi overall keren banget, kerasa banget bahwa ini inovasi teknologinya tuh menarik dan sebenarnya harusnya bisa dilakukan di mana-mana. Terima kasih. Thank you untuk presentasinya, karena saya pegang topi merah. Lebih ke presentasi pertama, outfitnya matching ya, jadi keren kayak penjaga hutan gitu. Itu oke. Juga dengan sentuhan tradisional, saya pikir itu menarik. Nah, kalau bicara soal tadi presentasi, sebenarnya saya tadi sempat bingung pesantren ini di mana posisinya, itu yang pertama ini di daerah mana, gak terbayang gitu. Jadi mungkin kalau bisa diimprove ke depan lebih
dijelasin lagi ini posisinya ada di wilayah gunung apa atau kaki bukit apa dan koneksinya dengan desa-desa sekitar gitu. Karena yang sedang kalian lakukan ini kan sebenarnya yang berupaya mengubah yang di level sekolah ya kalau masalah pesantren tadi, tapi kemudian apa kemudian kontribusinya terhadap komunitas-komunitas yang ada di sekeliling pesantren. Saya pikir itu juga penting untuk ditonjolkan di dalam presentasi ini. Nah terus ya kalau kalau keseluruhan ini udah oke, udah top notch lah. Jadi dimulai dengan video, saya pikir itu menarik gitu ya, visual video, lalu kemudian teman-teman masuk dan menyampaikan bahasa-bahasa yang saya pikir tadi ya kalau dibilang ini ke depan nih semestinya nih insinyur masa depan, tapi teman-teman bisa membahasakannya dengan bahasa yang dengan sangat mudah dimengerti oleh kita semua apa problemnya dan ini yang akan kami lakukan. So good, thank you. Terima kasih. Ya, setuju nih, bisa jadi apa ya, feature engineers, Habibie versi lingkungan gitu ya. Semoga teman-teman dan juga itu sih teman-teman kayak yang dilakuin ini kalau bisa juga bisa dibagikan gitu ya cara-caranya teman-teman. Pastinya nggak semuanya bisa punya skill kayak kalian yang belajarnya entah gimana lah gitu. Kayaknya saya dulu belajar nggak kayak begitu gitu ya. Pasti kalian inisiatif banget dan juga dari segi penyampaian tadi itu seru banget ya kalian bikin video, tapi yang lebih seru adalah sebenarnya yang bloopers atau susah-susahnya tuh kurang banyak. Padahal itu kan yang rasanya bisa relate gitu. Itu aja sih, jadi behind the scenes-nya terus direkam. Itu yang akan jadi kenangan. Thank you. Terima kasih banyak teman-teman sekalian, kawan-kawan, kita tepuk tangan yang paling meriah untuk Atika Nuwana. Terima kasih banyak